Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah. Berkali-kali saya ditanya oleh orang tentang bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Dan saya selalu menjawab, tidak ada orang hidup yang tidak pernah menghadapi persoalan. Dan kadang-kadang berat tidaknya persoalan itu bukan terletak pada persoalan itu secara objektif, tetapi terletak pada kondisi subjektif kita ketika kita melihat persoalan itu. Dan ini yang saya sampaikan, kata kuncinya adalah bagaimana kita membangun mindset kita, pola pikir kita ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Saya pernah cerita tentang kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mendambakan seorang anak. Begitu anak diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ini ujian kehidupan. Ujiannya sederhana sebenarnya, tetapi menjadi tidak sederhana ketika kita pikir dengan rumit. Nabi Ibrahim cuma diuji sikap tauhidnya kepada Allah. Lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta pada sesuatu yang dicintai selain Allah. Nah, Ismail yang dikorbankan, meskipun ada diskusi tentang siapa yang disembelih itu di dalam kitab tafsir, tapi banyak ulama mengatakan bahwa Ismail lah yang akan disembelih. Saya mengatakan bukan soal Ismail dan bukan Ismail, tetapi sejauh mana sikap kita terhadap Allah ketika kita diminta oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Sudah benar-benar cintakah kita kepada Allah, dan sejauh mana cinta kita kepada Allah ketika kita diuji untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita itu lebih mencintai sesuatu selain Allah dibandingkan Allah. Ketaatan kita kepada Allah itu diuji. Nah, Ismail di zaman Nabi Ibrahim itu adalah anak, tetapi bisa saja Ismail itu menjadi simbol, yaitu sesuatu yang kita cintai yang menjadi Ismail yang lain. Jabatan kita, harga diri kita, harta kita, anak-anak kita, dan semua yang merasa menjadi milik kita atau dirasakan sebagai milik kita. Diminta oleh Allah dengan mengorbankan cinta kita pada mereka, mau nggak? Ini pengorbanan yang harus kita lakukan. Termasuk ketika ceritanya tentang sesaji yang ditendang orang, saya tersenyum saja. Itu persoalan remeh kok sebenarnya. Sesaji itu tuh apa dan siapa? Ayo kita jujur saja menjawab bahwa menendang sesajian itu bisa saja menyinggung perasaan orang yang bersaji. Jawabnya ya. Tetapi bagi orang Islam, sesaji itu tidak punya makna apa-apa dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita bicara tentang hablum minan nas, itu baru punya makna. Orang yang memasang sesaji dengan satu keyakinan tertentu, kemudian sesajiannya itu kita tendang, ya tersinggung. Kita harus berdakwah ya, tapi memberitahu orang yang sangat yakin terhadap sesaji itu tidak mudah, karena itu menyangkut sesuatu yang sudah mengakar. Makanya ketika saya melihat ada orang bersesaji itu saya tersenyum saja, dan tidak saya tunjukkan senyum saya kepada orang yang tengah bersesaji itu, tapi saya membatin, untuk apa mereka bersesaji, itu siapa saji itu. Persembahan kita itu kan hanya untuk Allah.
Di dalam surat Al-Kautsar kan jelas itu kalau kita kaji maknanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salat kita itu untuk Allah. Pengorbanan kita itu hanya untuk Allah. Nah, kalau salat Kautsar itu ditafsirkan sebagai bentuk pengorbanan dalam arti menyembelih hewan korban, ya hewan korban itu kita sembelih untuk Allah. Saya pernah diskusi dan perdebatannya adalah apakah surat Al-Kautsar itu turun sebelum atau setelah hijrah. Ya, itu betul juga. Di dalam surat Al-Quran itu disebut surat Makkiyah. Artinya apa? Yang universal kok. Iya. Dan itu terjadi pada siapapun. Dan saya selalu mengatakan bahwa apapun yang saya katakan dalam menafsirkan surat Al-Kautsar seperti yang ditafsirkan oleh para ulama itu, kita coba untuk kita maknai sebagai sebuah makna yang lebih universal. Inna a'tainakal kautsar itu memberi syarat bahwa Allah itu sudah memberikan kenikmatan yang sangat banyak dan gak terhitung. Karena itu kita diminta untuk menyembah Allah dalam bentuk apapun, termasuk ketika kita sholat. Itu bentuk penyembahan kita hanya kepada Allah. Jangan pernah kita melaksanakannya bukan karena dan untuk Allah. Termasuk ketika kita berkorban, pengorbanan apapun yang kita lakukan dalam bentuk apapun itu harus kita lakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Sehingga dikatakan inna syani'aka wal abtar. Itu kan sering ditafsirkan orang-orang yang mencium ya Muhammad itu orang yang rugi. Kalau kita maknai secara universal, apapun yang kita lakukan itu akan diuji oleh orang. Ketika kita beribadah karena Allah, ketika kita berkorban karena Allah, mungkin tidak akan dicela oleh orang yang tidak tahu. Tapi celaan apapun yang kita katakan, dinyatakan, dituturkan oleh orang, biarlah mereka mengatakan. Tapi kita yakin bahwa itulah yang paling benar. Dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada sesaji itu, ya kita memang tidak boleh membiarkan ada kemungkaran, ya, tapi sampaikan dengan bijak. Tidak boleh kita diam. Ya, saya selalu berdakwah dengan cara yang menurut saya itu baik. Saya katakan bahwa sesaji seperti itu tidak perlu, tidak penting, dan bahkan kalau kita lakukan terus menerus kita akan terjebak pada syirik. Kenapa? Kita mempersembahkan sesuatu bukan untuk Allah. Nah, bagi orang-orang non-muslim tidak akan kata-kata saya itu didengar. Tapi bagi orang yang beragama Islam jangan sampai hal yang seperti itu dilakukan. Apalagi ada pembelaan-pembelaan. Saya ketika ditanya kemarin malam, kenapa ada orang Islam melaporkan orang yang menendang sesaji di seputar Gedung Semeri itu ke polisi, dan mereka bangga melaporkannya. Yang menandang itu orang Islam, yang melaporkan orang Islam, itu kok bangga. Saya coba heran aja kenapa. Kalau yang melaporkan itu maaf orang Hindu yang memasang saji itu kita paham, mereka tersinggung. Tapi kalau yang melaporkan orang Islam, kalaupun yang melaporkan orang Islam yang bersaji itu pun harus juga dikoreksi, karena mereka telah melakukan kesalahan. Dan ketika orang itu menendang, justru kita harus introspeksi, jangan-jangan memang ada sesuatu yang salah dengan apa yang kita lakukan. Bahwa menendang sesaji itu bisa saja disebut tindakan yang tidak bijak, ya. Tapi ketika orang marah dengan adanya syirik dan kemudian berekspresi dengan seperti itu, kita bisa memahami. Artinya saya sebagai pribadi bisa memahami, cuma saya tidak membenarkan tindakan itu 100%. Saya hanya mengatakan ada sesuatu yang harus kita pahami. Kita bisa berempati. Saya berempati kepada penendang itu, tetapi bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan. Saya juga berempati kepada orang yang bersaji kalau orang itu orang Hindu misalnya, karena itu bagian dari keyakinan mereka. Tapi saya menyayangkan kalau masih ada orang Islam yang bersaji dengan pola-pola seperti itu sebuah tindakan yang berbuah pada syirik. Tindakan syirik tidak boleh kita toleransi. Kita harus mengatakan syirik itu syirik. Itu batil. Yang batil kita katakan batil, yang hak kita katakan yang dengan cara yang bijak. Akan saya menjawabnya dengan jawaban yang sederhana. Mari kita sikapi dengan sikap bijak, dan bahkan kita coba untuk berdakwah pada siapapun agar mereka mengerti apa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang
Tidaknya itu terletak mindset kita yang terbangun. Tidak ada besar. Semua menjadi remeh, semuanya menjadi kecil ketika kita melihat sesuatu itu adalah sesuatu yang wajar terjadi pada diri kita. Kembalikan semua kepada Allah. Cerita saya tentang Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim berkorban karena cintanya pada Allah. Bagaimana Nabi Musa itu berdakwah harus menghadapi rintangan yang luar biasa, itu Fir'aun dan mengikutnya. Tegak dia akan sikap istiqomahnya. Bagaimana Nabi Ayub ketika sakit, dia bersabar. Dan istrinya Rahma dengan cintanya dan kesabarannya merawat Nabi Ayub hingga sembuh. Dan kesembuhan itu dari Allah, bukan dari siapapun. Pada waktu itu kan Nabi Ayub sudah tidak diobati oleh siapa, tetapi dia mohon kepada Allah dengan doa-doanya. Bagaimana Nabi Lut ketika harus menghadapi istrinya yang durhaka. Dan bagaimana para rasul yang lain dengan tantangannya masing-masing, termasuk yang terakhir Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tugasnya sangat berat, tantangannya sangat berat, tetapi dihadapi. Dan Rasulullah berhasil menghadapi semua rintangan, hambatan dan tantangan yang harus dihadapi ketika beliau berdakwah. Maka di sini saya selalu mengatakan begini, jadilah orang yang besar, memahami waktu yang disediakan oleh Allah. Karena waktu itu adalah peluang bagi diri kita untuk berbuat sesuatu, dan pada saat kita punya kesempatan untuk menghadapi semua masalah yang kita hadapi, semua masalah dengan tenang. Bersama Allah kita bisa. Selalu saya katakan begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan usia kita, umur kita ini selalu ditantang oleh kehidupan yang kadang-kadang tidak teranggap berat oleh orang. Tetapi bagi seorang yang beriman tidak ada yang berat ketika kita bersama Allah. Ada dua kenikmatan yang bisa membuat kita terlena, yaitu ketika kita sehat dan kita punya waktu yang luang. Ketika kita sehat, kadang-kadang kita malas untuk berbuat sesuatu. Pada ketika kita sakit, kita baru menyesal. Pada waktu kita itu masih punya luang waktu yang banyak, dan kita malas. Begitu sempitnya waktu kita hadapi, baru kita bekerja keras. Ini keadaan yang seringkali membuat orang rugi. Dan inilah yang selalu saya pahami. Sabda Rasulullah yang dinyatakan kembali oleh bin Abbas ini luar biasa. Dia mengatakan, ni'matani maghbunun fi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang bisa menipu kebanyakan manusia, membuat manusia terlena, yaitu sehat dan waktu luang. Inilah pesan Rasulullah kepada kita umat Islam. Sehat dan waktu luang itu bisa menenggelamkan diri kita dalam kubangan rutinitas keseharian kita. Rutinitas keseharian kita itu bisa saja menenggelamkan apa yang sebenarnya memberikan peluang pada kita untuk berbuat sesuatu. Karena pada saat ketika kita terjebak pada rutinitas keseharian kita yang kita nikmati, akan bisa tumbuh lebih. Untuk menggapai sesuatu yang bersifat dunia, dia tidak mengerti arti itu sebenarnya. Padahal di ujung muara kehidupan ini terdapat pintu gerbang kehidupan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Dan pintu gerbang itu adalah kematian. Pada saatnya kita akan mati. Kapan kita akan mati kita nggak tahu. Tetangga saya baru umur 29 tahun meninggal. Sementara murid ngaji saya sudah berumur 90 tahun masih sehat. Saudara saya tidak sakit, tiba-tiba serangan jantung, karena serangan jantung meninggal. Sementara ada saudara saya sudah sakit lama dan stroke, sudah belasan tahun belum meninggal. Sekali lagi, kematian itu akan datang tiba-tiba tanpa permisi, dan itulah pintu gerbang.
yang disediakan Allah untuk menuju kehidupan abadi. Dan hidup manusia itu merupakan rentangan antara kelahiran dan kematian itu aja. Rentangan hidup itu yang disebut dengan umur. Ya, kita punya umur, rentangan hidup antara kelahiran kita dan kematian kita. Saya lahir di sebuah tempat di waktu tertentu, dan saya yakin dengan hakul yakin Allah sudah menentukan kapan saya mati, di mana saya mati, dengan cara apa saya mati. Dan itu yang selalu saya katakan, saya mengatakan tiap tahap perguliran hari umur manusia itu bukannya bertambah, tapi justru berkurang. Makanya ketika ada orang ulang tahun dan bergembira, saya ketawa. Mestinya dia prihatin. Karena apa? Umurnya tidak bertambah tetapi berkurang. Karena apa? Jatah kehidupannya, rentang waktunya antara kelahiran dan kematian itu semakin sempit. Tapi kenapa orang berulang tahun dengan berhura-hura? Bahkan dalam sebuah nasihat, ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa Allah itu pernah berfirman di dalam sebuah hadits qudsi yang dia ungkap dalam nasihatnya, wahai anak cucu Adam, kamu akan menghadapi semuanya yang kamu hadapi itu dengan amalmu. Kau akan menghadap dengan amalmu. Sejak kau dilahirkan ibumu, umurmu setiap hari digerogoti. Setiap hari kau mendekati kuburmu, sampai akhirnya kau benar-benar masuk di dalam alam kuburmu itu, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena disitulah kamu harus mempertanggungjawabkan semua yang telah kamu lakukan di dunia ini. Jadi inilah yang selalu saya sampaikan pada para jamaah. Kita ini adalah orang yang selalu akan menghadapi kematian, dan rentang waktu itu bisa lebar, bisa sempit, tergantung apa yang sudah menjadi rencana Allah. Oleh karena itu Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar sahabatnya. Dia menyatakan, manfaatkan 5 sebelum datangnya yang 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Itu kan hadis yang sangat populer. Ertanim khamsan qabla khamsin. Dan ini yang selalu saya renungkan. Saya selalu mengatakan begini, orang itu bisa hidup dengan tenang kalau dia tahu bagaimana seharusnya dia hidup. Dan orang itu akan semakin tenang menghadapi hidup ketika dia tahu makna hidup. Maka selalu saya katakan, jangan pernah kita itu tidak pernah memahami makna hidup ini. Pahamilah dengan benar makna hidup ini. Sehingga ketika saya merenungkan kembali apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah pada Abu Dzar, dan itu menjadi nasihat untuk kita semua. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragha qabla syagrik, wa hayatika qabla mautik. Itu luar biasa. Masa muda itu akan berakhir di ketika kita sudah tua. Kita pada saatnya akan sakit setelah kita sehat. Kita bisa saja menjadi orang yang fakir, orang miskin setelah kita menjadi orang kaya. Kita akan jadi orang yang sibuk setelah punya waktu luang, dan kita akhirnya akan mati setelah kita hidup. Itu yang harus kita pahami dengan pemahaman yang tepat. Jangan pernah kita bermain-main di dalam hidup ini. Al-Quran pun menaruh perhatian atas fenomena umur ini. Kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada 2 istilah yang terkait dengan umur. Yang pertama disebut sin, dan kedua umur. Usia kita disebut sin, itu berarti kita ini punya sesuatu yang menandai hidup kita. Tetapi juga disebut umur, artinya punya kesinambungan atau ketinggian makna. Jadi ketika kita bicara waktu, itu bicara sin. Tapi ketika kita bicara makna
dalam kesinambungan yang terkait dengan manfaat dari waktu itu, kita bicara umur. Dan bahkan kalau kita kaji secara mendalam, saya menemukan ada 27 kali kata yang seakan dengan kata umur itu disebut di dalam Al-Quran. 3 kali berhubungan dengan bagaimana orang memakmurkan bumi dan melaksanakan misalnya umrah misalnya. 2 kali terkait dengan bagaimana kita memakmurkan masjid. Sekali menyebut Baitul Ma'mur yang berada di langit. 3 kali menceritakan kisah keluarga Imran. Dan 15 kali berbicara tentang usia. Usia dalam arti waktu dan makna dari waktu itu. Sehingga kalau kita mengatakan panjang umurnya itu bukan soal waktu, tetapi makna dari waktu itu. Dan nilai kesejatian usia kita itu tidak pada waktu yang tersedia tadi, tapi pada bagaimana kita mengisi waktu itu dengan isian-isian yang tepat, isian yang berkualitas. Bisa jadi seorang itu berumur panjang tetapi tidak bermakna karena tidak memanfaatkan waktunya itu untuk beramal saleh. Sebaliknya ada orang yang berumur pendek tetapi memanfaatkan waktunya itu untuk beramal saleh. Dia mudah sama menabung amal saleh sebanyak-banyaknya sehingga umurnya itu berlalu dengan penuh makna. Sebaliknya orang yang panjang umurnya tapi tidak pernah beramal saleh bahkan bermaksiat kepada Allah itu, dia akan berlalu bersama umurnya itu tanpa makna. Para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya ingin mengatakan, mari kita isi umur kita dalam arti waktu yang disediakan Allah itu dengan amalan berkualitas. Kita isi secara efektif untuk melakukan kerja-kerja yang baik, kesalehan-kesalehan yang bersifat horizontal dan vertikal. Bagaimana kualitas umur kita itu akan semakin bermakna ketika kita betul-betul mengerti arti penting mengisi waktu ini dengan tepat. Sebelum malaikat maut menjemput kita, jangan pernah kita meratapi kematian orang, karena kita pun akan juga mengalami kematian yang sama. Dan jangan pernah kita menyesal nanti ketika kita harus bertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia itu karena kita tidak pernah beramal soleh dan selalu bahkan beramal soleh atau bermaksiat kepada Allah. Jangan pernah kita akhirnya meratapi sesuatu yang pernah kita lakukan karena kehilangan sesuatu yang bermakna ketika kita harus mengisi umur kita dengan sikap syukur dan sabar. Syukur dan sabar kita itu harus kita sikapi dengan tepat. Dan saya katakan tidak ada satu manusia pun yang mampu memprediksi kapan dia itu akan dijemput oleh Allah dengan kematian. Oleh karena itu kita harus menjadi manusia yang bisa mengukir kebaikan sebagai prasasti yang tertoreh dalam sejarah hidup kita, untuk kemudian kita menghadap Allah dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmatnya karena kita telah mengisi waktu-waktu yang telah disediakan oleh Allah itu dengan amal soleh yang benar-benar bermakna. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya mari kita coba kita bersikap bijak untuk mengisi kesempatan yang telah diberikan Allah itu dengan isian yang terkait dengan amal soleh kita dengan cara apapun, karena kita semua punya peluang untuk bisa mengembangkan potensi diri kita untuk beramal soleh dan sebaik-baiknya. Dan jangan pernah kita merugi hanya karena kita tidak mengisi hidup kita dengan iman dan amal soleh kita, dan pada saatnya kita akan menangisi apa yang telah kita lakukan karena kita tidak akan mampu meraih maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.